Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Diana. Kali ini Diana akan memberikan tutorial dan kita berkenalan dengan sebuah software yang bernama Slido yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif membuat presentasi interaktif ya. Dan Slido ini saya gunakan untuk presentasi di PowerPoint. Oke, baik. Kita kenalan dulu seperti apa dan apa itu Slido ya. Oke. Nah, Slido itu apa? Slido itu platform interaksi yang memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan dan melibatkan audiens dengan polling dan kuis. Nah, software ini bekerja sama dengan beberapa platform presentasi dan konferensi video seperti Microsoft Teams, PowerPoint, dan Google Slides. Sejak tahun 2012, Slido sudah digunakan pada 1,2 juta acara diskusi dan telah melibatkan lebih dari 55 juta peserta aktif. Hal menarik lainnya dari aplikasi ini bahwa Slido itu sangat fleksibel dan ternilai mudah pengoperasiannya. Hanya dengan memasukkan hashtag acara yang ingin diikuti, pengguna akan langsung terhubung dan masuk pada ajang diskusi tersebut. Nah, peserta diskusi dapat bertanya dan menjawab pertanyaan menggunakan gawai masing-masing. Ini dia fitur-fitur yang ada di Slido, ya, seperti Q&A atau tanya jawab, ya, online polling, live quiz, event analytic. Nah, fitur tanya jawab ini memungkinkan semua peserta diskusi untuk bertanya, memilih jawaban yang memilih jawaban yang paling mereka sukai. Fitur ini juga membantu pengguna untuk memprioritaskan topik diskusi dalam all hands meeting hingga sesi tanya jawab setelah diskusi. Oke. Kemudian online polling, fitur ini membuat meeting dan acara diskusinya menjadi lebih interaktif menggunakan polling secara real time ya. Polling ini merupakan cara paling mudah untuk memulai percakapan dan mendapatkan feedback secara instan. Ini sudah ada di contoh gambarannya yang di paling bawah. Begitu juga dengan live quiz. Live quiz milik Slido ini bisa menjadi cara efektif untuk mencairkan suasana sebelum masuk ke pembahasan diskusi. Nah, fitur ini juga bisa memunculkan semangat bersaing audiens dan menjadi meeting menjadi lebih menyenangkan. Oke. Nah, di sini ada event analytic, menyediakan beragam data mulai dari pertanyaan yang paling sering dilontarkan hingga peserta paling efektif. Bahkan data-data tersebut akan disediakan dalam aplikasi dalam bentuk visualisasi yang menarik dan interaktif seperti infografik ya. Oke. Nah, Slido memiliki kelebihan ya, dan yang pertama itu sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh siapapun. Segmen Q&A-nya mudah diatur, termasuk moderasi dan pemungutan suaranya. Kemudian pengguna dapat memposting jawaban secara anonim. Hal ini memberikan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin membuat peserta gugup ya. Buat teman-teman yang barangkali ada siswanya atau peserta peserta seminarnya yang malu-malu, yang tidak berani menjawab pertanyaan atau bertanya secara langsung, kita menggunakan aplikasi ini ya, mereka untuk bisa bertanya melalui bahasa tulis ya, dan mereka juga dapat menjawab pertanyaan menggunakan tulisan ya. Oke, sistem kode acara yang intuitif memudahkan peserta untuk mengakses diskusi. Tidak ada kelebihan
biasanya ada kekurangan. Nah, Slido juga masih banyak kekurangannya. Yang pertama, pertanyaan yang baru ditambahkan ke daftar itu cukup sulit untuk diikuti. Jadi kalau pertanyaannya itu baru ditambahkan pada saat kita mau presentasi, itu biasanya kita akan mengalami kesulitan ya, tidak terbaca atau tidak berfungsi aplikasinya. Kemudian saat kita menghapus pertanyaan, peserta sudah tidak bisa melihatnya lagi. Kemudian tidak terdapat fitur yang dapat mengelompokkan pertanyaan serupa. Hasilnya semua pertanyaan perlu dijawab satu per satu. Oke, selanjutnya fitur eksplorasi dan pengumpulan data masih kurang rapi, ya. Dan untuk fasilitas gratis jumlah pertanyaannya dibatasi, ya. Untuk satu file ya. Satu file PPT maksimal bisa 6, 7 atau 5 yang untuk yang free ya. Tapi kalau kita menggunakan fitur yang sama, biasanya sekitar 3 atau 5 pertanyaan saja. Nah, di sini jika kita sebagai audiens saja, peserta boleh buat akun atau tidak. Jadi tidak harus membuat akun atau menginstal aplikasinya. Kalau hanya sebagai peserta, ya, hanya cukup memasukkan kode ini. Nah, kodenya itu ada tanda pagarnya, lalu biasanya diikuti dengan angka. Nah, caranya untuk join sebagai partisipan itu bisa masuk ke www.slido.com atau www.slido.com. Nanti di sana ada informasi joining as participant. Nah, teman-teman sudah lihat kan di situ ada enter code here. Iya, ini maksudnya teman-teman sebagai peserta tinggal menuliskan saja kodenya pertanyaan ya yang disampaikan oleh presenter. Kemudian tinggal menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sana sesuai kodenya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau menggunakan HP Android, silakan buka Play Store dan itu biasanya diinstal dulu. Setelah diinstal, kita akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada enter code here, yaitu kode peserta tinggal menuliskan kodenya ya, biasa dalam bentuk angka, untuk bisa masuk ke dalam presentasi interaktif itu. Untuk informasi, Slido dapat digunakan pada platform berikut ini, ya, bisa dengan Webex, PowerPoint, Microsoft Teams, Google Slides, dan YouTube. Bagaimana cara mendaftarnya? Di sini ada beberapa hal, ya. Seperti biasa saat kita mendaftar atau menginstal suatu software, pastinya kita akan diminta untuk sign up. Nah, sign up itu masukkan alamat email atau Gmail Anda, isi data berikut. Nah, saya sarankan email atau Gmail itu sesuai dengan email atau Gmail yang kita gunakan di browser kita, seperti Chrome kita, PowerPoint kita, itu menggunakan email yang mana. Saya sarankan sama. Kenapa? Agar mudah koneksinya. Ya, kadang-kadang suka ada sedikit trouble. Saya berapa kali mencoba, kalau tidak sama ada sedikit trouble. Oke, nanti di sign up pada prosesnya sama saja. Di sini diminta menuliskan nama ya, nama awal, nama akhir, kemudian emailnya, passwordnya, kemudian klik daftar. Atau di situ mungkin ada pilihan daftar menggunakan alamat email Google. Silakan tinggal klik saja, itu lebih memudahkan ya. Jadi langsung terbaca. Nah, ini seperti ini ya cara daftarnya. Masuk ke slido.com atau www.slido.com. Nah ya, atau download aplikasi Slido melalui Play Store. Kalau Play Store lebih cepat, lebih mudah. Kemudian pilih sign up, daftar, masukkan akun Google ya, kemudian atau Facebook boleh, tapi saya karena ini untuk
pembelajaran ya, sebaiknya sih gunakan saja akun Google kita yang lain ya, tidak usah menggunakan Facebook. Itu senyamannya teman-teman saja ya, yang aman dan mudah. Masukkan passwordnya, kemudian registrasi berhasil, maka kita siap membuat event baru. Nah, ini ya masuk ke sini. Yang pertama masuk ke sini ya tadi ya. Itu gambaran yang tadi sudah diberikan informasi. Nah, teman-teman kalau bingung seperti ini. Masuk ke sini ya. www.sli.do ya, ada seperti itu. Kemudian klik saja bagiannya. Ini akan masuk. Ini masuk ke sini. Ini dia. Kalau sebagai partisipan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak usah mendownload atau menginstal, tapi cukup menuliskan kodenya, kode-kode pertanyaan yang di-share oleh presenter. Tapi kalau kita mau menjadi admin ya atau menjadi presenter, kita harus mendownloadnya ya. Nah, saya gunakan di PowerPoint, tadi teman-teman juga sudah melihat di PowerPoint saya sudah ada fitur Slido. Itu saya download di sini. Live polling for PowerPoint. Di sini kita tinggal download for window. Ikuti saja prosedurnya, dia akan masuk ke dalam fitur PowerPoint kita. Nah, ini juga sama untuk menambahkan di Google Slide. Sama juga Slido for Google Slide ya, kita tinggal klik saja, kemudian kita ikuti prosesnya. Nah, sekarang kita pahami dulu tips menggunakan Slido. Yang pertama tadi saya sudah menyarankan gunakan email atau Gmail yang sama pada perangkat browser dan Slido agar sinkronis Slido dengan aplikasi lain tidak terhambat. Yang kedua, pada saat menggunakan file PowerPoint dan Slido pada Google Slide, buat salinan PowerPoint yang sudah dibuat, lalu perhatikan bagian fitur add-on, pastikan ada Slido di sana, presentasikan dengan Slido. 3. Membuat presentasi langsung di Google Slide atau PowerPoint juga bisa, kemudian presentasikan dengan Slido. Bila teman-teman merasa nyaman menggunakan PowerPoint, ya cukup itu saja. Kalau menggunakan Google Slide, dia pastinya harus online ya, karena Google Slide itu adalah aplikasi platform di Google yang menggunakan internet. Kalau PowerPoint kita membuat materi tanpa menggunakan internet pada saat pembuatannya. Oke, jadi sebenarnya untuk keduanya itu pilihan mau menggunakan yang mana. Kalau memang nyaman di Google Slide silahkan, kalau mau di PowerPoint saja juga silahkan, tidak masalah. Yang penting bisa terintegrasi atau sudah menggunakan memasukkan aplikasi Slido dalam platformnya. Oke, nah ini adalah bentuk kalau kita bertanya jawab ya, kita memilih Q&A, tanya jawab. Nah, teman-teman bisa bertanya ya seperti ini. Ini adalah kemarin contoh waktu live streaming, kita live Zoom ya, bagaimana menggunakan Slido, tanya jawab menggunakan Slido. Oke, itu sarannya, materinya. Sekarang kita coba ya, kita kembali, kita akan latihan bagaimana teman-teman mengenal atau menginstal Slido. Nanti kita coba dulu slido.com. Nah, yang belum bisa menginstal ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini tadi joining as participant. Kalau hanya sebagai peserta atau nanti pesertanya diarahkannya bagaimana ya, kalau menggunakan laptop bisa seperti ini. Sama sih menggunakan handphone tanpa harus peserta tanpa harus install di Play Store juga nggak apa-apa, yang penting terhubung ya atau di browser menggunakan platform slido.com ya, www.slido.com. Dia akan masuk ke sini, tinggal menuliskan kode angkanya yang sudah diberikan presenter atau Bu Guru pada saat menyampaikan materi ya, untuk menjawab pertanyaan.
Nah, bila kita sebagai admin, kita harus ini ya, mendownloadnya. Nah, downloadnya seperti apa? Get started for free. Coba ya. Ya. Oke teman-teman, saya kan sudah terinstall, jadi munculnya seperti itu. Nah, tinggal ke bawah saja. Yang belum install ya, mohon diperhatikan, tinggal ke bawah mau mendownload kemana. Nah, bisa ke PowerPoint atau Google Slide ya, karena kita gunakan untuk bahan ajar, saya sarankan menggunakan PowerPoint. Klik saja PowerPoint-nya. Nah, download for Windows seperti ini. Oke, kita mulai misalnya ke PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, kemudian download for Windows. Ikuti saja petunjuknya ya teman-teman, seperti mendownload aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sini lihat paling bawah, dia akan Slido setupnya sedang berjalan. Nanti kalau Slido setupnya sudah full, tinggal kita klik saja, lalu kita ikuti semua petunjuk penginstalannya. Mudah sekali prosesnya ya. Biasanya hambatan karena jaringan ya, masalah di jaringan saja. Oke, sabar ya, kita tunggu dulu. Nah, ini tadi ya, kita kembali lagi yang kalau mau download di PowerPoint, ini Slido setupnya sudah ada. Lalu kita buka. Kalau kita buka, kita open. Nah, kita tinggal install. Karena saya sudah install di PowerPoint, maka di sini tulisannya seperti ini ya, jadi saya tidak perlu lanjutkan ya. Oke, itu saja gambarannya, teman-teman mencoba saja.